الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah dan juga yang hadir maupun di mana saja berada, semoga kita senantiasa mendapat hidayah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat sehat, nikmat akal sehat. Semoga dengan nikmat akal sehat dan kesehatan bisa kita manfaatkan selagi kita masih hidup, melakukan ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal karena betapa banyak orang yang sudah melewati kita dan mereka tak pernah pulang kembali kumpul bersama kita, sehingga sampai nanti di akhir kelak jikalau ada pertemuan kita akan berjumpa dengannya. Jadi kehidupan yang amat singkat, yang padat ini, mari kita cukup manfaatkan betul. Jangan sebagaimana yang Allah sudah ceritakan di surah Al-Mu'minun, orang kafir itu berkata, irji'un, kembalikanlah aku, la'alli bima tarak, agar aku melakukan perbuatan yang pernah kutinggalkan. Jadi sampai kita berkata minta kembali lagi ke dunia agar kita bisa melakukan amalan-amalan yang pernah kita lakukan lalu kita tinggalkan. Baru yang teristimewa lagi, kita sudah mengenal Allah, sudah beriman, dan istimewa lagi kita sudah Islam. Walaupun kita Islam warisan dari atuk atau dari kakek, onyang sampai kepada kita, ini hidayah, pemberian Allah yang tak bisa kita nilai dengan harta benda yang ada di dunia ini. Masya Allah.
dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam ini, sehingga membuat akal kita berfungsi dan sehat akal kita, sehingga kita bisa mensyukuri banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tengok alangkah beruntungnya kita begitu kita menyadari kita adalah seorang manusia. Dan kita menyadari bahwasanya kita adalah seorang laki-laki pula, bukan seorang wanita. Dan bukan pula kita seekor binatang, dan bukan kita pula seekor ulat. Coba bayangkan ulat, siapa yang mau kita yang hadir ini menjadi ulat? Tapi begitu juga ulat, andai kata pun ulat ditanya, maukah kau jadi manusia? Juga dia tidak akan mengatakan, siapa pula hendak jadi manusia, kata pula. Itu tunjukkannya pula kejelekan manusia ini. Bapak tak mana hendak jadi ulat, bapak tunjukkan kejelekan ulat. Itu artinya apa? Kita harus mensyukuri posisi kita yang ada pada saat ini pada diri kita. Jadi tak ada yang perlu nak kita kesalkan saat ini. Jadi apa yang ada pada hari ini yang terbaik untuk kita. Ini dari mana ini datang? Dikarenakan nikmat iman dan nikmat Islam kepada diri kita. Itu merupakan hidayah, hadiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat lagi kepada kita diturunkan oleh Allah seorang pemimpin, manusia yang terbaik, manusia yang tak pernah ada salahnya untuk diikuti, maksum yang dilindungi oleh Allah dari sebuah kesalahan, dan dilindungi oleh Allah daripada khilaf dan salah. Andai kata menurut aturan mata kita itu tersalah, itu bukan tersalah, tetapi adalah sumber hukum bagi kita jikalau kita tersalah di satu saat. Coba andai kata bapak hidup bukan Nabi Muhammad, Nabi bapak, bukan Rasul bapak, atau bapak hidup di zaman sebelumnya Rasulullah, Anda mungkin bapak bukan orang yang salah satu dijanjikan oleh Allah, orang yang mengikuti petunjuk hidayah Al-Quran atau ahli surga. Andai kata bapak hidup sebelum Nabi Musa, kan begitu. Andai kata. Tapi saat ini kita merasakan bahwasanya kita hidup di zaman Nabi Muhammad, di zaman Muhammad Rasulullah sebagai utusan Allah. Ini nikmat sekali, Masya Allah. Nikmat, ini salah satu nikmat Tuhan. Begitu kita tersentak terbangun, kita menyadari Nabi kita adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah. Ternyata Nabi kita Nabi Muhammad adalah Nabi termulia, penutup para Nabi. Seluruh alam. Ternyata agama yang kita ikuti agama yang mulia, agama seluruh alam, rahmatan lil alamin. Menurut ajaran Islam Al-Quranul Karim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk satu golongan, untuk satu masa, atau untuk seluruh alam? Seluruh alam, untuk seluruh dunia. Atas satu golongan? Tidak. Sedangkan selain dari Rasulullah adalah hanya satu golongan atau satu zaman. Tapi kalau Rasulullah zamannya kapan? Sampai hari kiamat berbangkit nanti. Jadi bapak merasakan beruntung tidak hidup di zaman era Muhammad Rasulullah SAW? Beruntung. Nikmat tidak? Nikmat. Jadi semoga harapan kita salah satu posisi yang mendapatkan kebaikan, posisi yang mendapatkan rahmatan lil alamin dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di zaman kita pula ini yang banyak kita hadapi fenomena-fenomena alam, kecanggihan katakanlah dulu keintelektualan. Tapi ingat, di zaman kita ini pula akan membawa erat ditutupnya alam ini, berakhirnya bumi ini, dan tak muncul lagi nabi sesudahnya. Dan kitalah bisa dikatakan yang terakhir.
Kenapa? Apa saja yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW sekarang sudah mulai muncul. Sudah mulai muncul. Apa saja yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan penemu internet ini berkata, saya memprediksi tidak akan ada lagi kecanggihan sesudah ini. Tidak akan ada lagi kecanggihan sesudah ini. Walaupun dia orang kafir. Kenapa? Karena apa yang dicakapkan oleh Rasulullah SAW sudah bangkit semua. Ya kan? Isra Mi'rajnya Rasulullah dulu orang tak percaya. Sekarang dengan adanya teknologi akhirnya manusia percaya. Berangkatnya seekor semut ke Jakarta dalam tempo 1,5 hari. Begitu kapal pesawat dari Jakarta ke Tanjung Balai, balik pula ikut dibalik. Bercerita dengan kawan-kawannya. Akhirnya masuk bagi kawan-kawannya logika. Kenapa? Karena menumpang dengan pesawat Garuda. Dan kata Rasul ada isyaratnya mengatakan bahasanya nanti zaman orang akan berbicara sendirian seperti orang gila. Kita selalu sudah berbicara dengan sendirian, betul tidak? Kita golak-golak dalam kamar, kita golak-golak sendiri, ternyata sudah terbukti. Jadi kecanggihan yang Bapak rasakan hari ini adalah penutup mungkin akhir zaman, akan berakhir semua. Jadi mari kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dan kita berharap kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Baiklah hadirin, karena malam ini adalah malam jadwalnya Ustadz kita, ya, malam hari ini kita memanfaatkan jangan sampai libur begitu, karena informasi pun dengan tiba-tiba. Kalau informasi mulai dari siang, ya mungkin saya tak sanggup untuk menggantikan jadwal beliau ini. Karena ini adalah mungkin kajian yang dihadiri ini pun yang hadir juga ustadz-ustadz semuanya, ya. Jadi mungkin tak seimbang. Jadi saya padakan aja lah namanya pengganti, ya. Hadirin rahimakumullah, untuk mengulang kaji biar supaya semakin mudah dan hafal kita. Ada beberapa yang terpenting yang harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan oleh Allah. Yang pertama adalah rukuk kita. Yang kedua adalah iman kita. Yang ketiga adalah Islam kita. Yang keempat adalah tawakal kita. Yang pertama rukuk kita. Yang kedua iman kita. Yang ketiga keislaman kita. Yang keempat ketawakalan kita. Dan ada 6 anggota tubuh kita yang harus konsentrasi senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti aja kalau ada waktu. Yang pertama adalah Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, kepadamu lah aku ruku. Ini dihafal. Ini salah satu doa bagi ruku, bacaan ruku. Allahumma laka raka'tu. Kepadamu lah aku ruku. Membungkukkan badan, penghormatan. Tak ada yang dihormati kecuali Allah. Allahumma laka raka'tu. Dan banyak mendukung tentang ruku ini di dalam Al-Quran. Warka'u ma'ar raka'in. Banyak kali ayat-ayat itu. Begitu juga dengan surah Al-Imran. Ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raka'in. Wahai Maryam, ya. Ya Maryamu kunuti, patuh tunduklah. Warka'i ma'ar raka'in, rukuklah. Sujudlah dan rukuklah. Ruku bersama orang ruku. Jadi ruku itu adalah membungkukkan badan, penghormatan hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Maka tak boleh kita membungkukkan badan kepada makhluk untuk menghormati, apalagi niat untuk menghormati. Makanya di kalangan ahlu sunnah tak boleh membungkukkan badan separuh bungkuk kepada manusia. Apa yang pertama, Allahumma laka rakaatun. Dihafal itu ya. Allahumma laka rakaatun. Udah, yang kedua, biar dapat kita nanti yang 6 lagi. Wabika amantu. Yang kedua, wabika, dan denganmu aku beriman. Kepada siapa kita beriman? Kepada Allah. Kepada Allah. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kepadamu aku beriman. Sampai doa kita, Tuhan, matikan aku, wafatkan aku bersama, hidupkan aku, Allahumma hyina, hidupkan aku dengan Islam, dan wafatkan aku dengan keimanan. Jadi untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan kematian, mati yang terakhir adalah mati dalam keadaan beriman. Jadi iman kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman ya Allah. Kepadamu aku beriman ya Allah. Itu dua turuku. Allahumma laka rakaatu wa bika amantu. Baru yang ketiga, walaka aslamtu. Dan kepadamu aku menyerahkan diri. Kepada siapa kita menyerahkan diri? Kepada Allah. Walahu man fis samawati wal ard, walahu aslamtu ya, walahu aslama man fis samawati wal ard. Dan kepada Allah lah Islam berserah diri, apa yang ada di langit dan di bumi. Tau'an wa karhan, baik keadaan sukarela ataupun terpaksa. Apa saja yang ada di langit dan di bumi, baik tumbuh-tumbuhan di bumi, udara, matahari di langit. Macam mana? Islam. Apa itu Islam? Menyerah. Apalagi manusia, makhluk yang berakal, jin dan manusia. Walaka aslamtu, dan kepadamu dan bagimu kami serahkan diri kami. Walaka aslamtu, dan bagimu kami serahkan, menyerah diri. Kepadamu kami menyerah diri. Walaka aslamtu. Jadi kita serahkan kepada Allah, kita menyerah diri. Jadi beriman kepada Allah dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tertera sebagaimana dalam Al-Quran, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku, wajjahtu wajahku, wajhiya untukmu, wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Inna salati wa nusuki, begitu juga salatku, wa nusuki, pekerjaanku, wa mahyaya, hidupku dan matiku, kuserahkan kepadamu ya Allah. Jadi itu dalam kategori aslam. Dalam kategori aslam, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salat, hubungan, wa nusuki, pekerjaan, ibadah, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan mati. Itu dalam keadaan aslam itu, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aslam artinya menyerah. Apa arti aslam? Menyerah. Jadi apa yang menyerah? Apa yang ada di langit dan di bumi. Matahari, Islam tidak? Menurut dari bahasa, Islam. Menurut dari firman ini adalah Islam. Aslama yuslimu islaman, masdarnya. Aslama yuslimu islaman. Apa arti aslama? Menyerah. Islam itu artinya menyerah. Islam. Patuh dan tunduk. Jadi apa yang di langit dan di bumi, matahari patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan, bintang dan sebagainya tunduk. Ingat, menyerah atau tunduk
apa yang ada di langit dan bumi, alam, itu namanya ketundukan kauniyah. Ketundukan apa? Kauniyah namanya. Ketundukan kauniyah. Sedangkan makhluk seperti kita manusia, jin, itu nanti namanya ketundukan syar'iyah. Jadi ketundukan apa namanya? Apa tadi? Kauniyah. Jadi di sini tadi khusus aslam itu ya kepada manusia. Kalau secara umum tadi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi Islam. Jadi kalau tidak kita khususkan, sedangkan makhluk yang tak diberi oleh Allah akal, yang tak berakal, Islam terhadap Allah patuh dan tunduk, apalagi makhluk jin dan manusia yang berakal. Harus patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslam tu, kepadamu lah kamu, kepadamu walaka bagimu, aslam tu keislamanku. Kita serahkan kepada Allah. Apa tadi? Salat, nusuk, mahya dan mamat. Salat, pekerjaan, nusuk itu berarti dimaknakan pekerjaan kepada Allah, tunduk kepada Allah. Semua pekerjaan kita harus semua yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nusuk. Wa mahyaya, hidup. Wa mamati, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sempat salat kepada Allah, mati kepada Allah, pekerjaan dan hidup untuk syaitan atau untuk taghut, untuk dunia, untuk syaitan. Giliran mati baru dihantarkan balik ke kuburan, ke muka masjid kanan. Barulah pulang kepada Allah bayar sanu tu. Sembayang ada kepada Allah tu. Tapi giliran pekerjaannya maksiat duniawi. Hidupnya pekerjaan maksiat. Jadi harus keempat-empatnya. Aslam tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang keempat, wa 'alaika tawakkaltu. Apa? Wa 'alaika tawakkaltu. Wa 'alaika tawakkaltu. Apa yang pertama tadi? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu. Baru yang terakhir ditutup, anta rabbi. Anta rabbi. Kaulah Tuhanku. Coba sampai atas sini siapa sudah hafal? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu. Anta rabbi. Coba sekali lagi. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka wa 'alaika tawakkaltu. Anta rabbi. Dibaca itu ya waktu rukuk ya. Bisa Ustaz apalah pakai subhana rabbiyal, bisa memang itu langsung baca. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu. Anta rabbi. Baru masuk yang 6. Yang hendak kita konsentrasikan diri kita 5 kali sehari semalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi 4 yang kita konsentrasikan ya. Pertama tadi apa? Rukuk, iman, Islam, dan tawakal. Itu dipusatkan ketika kita dalam sholat. Baru 6 yang harus kita konsentrasikan. Khasya'a sam'i. Semoga khasya'a sam'i. Semoga khusyuk sam'i, pendengaranku. Semoga khusyuk pendengaranku. Khasya'a sam'i. Semoga khusyuk pendengaranku. Ketika kita dalam salat, semoga pendengaran kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasikan kuping khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan ketika kita di dalam salat pendengaran kita kepada orang yang di luar musik. Tapi kadang-kadang di waktu sholat hilang terdengar awak kang jauh-jauh musik. Ama imana kamu dangdut nih gitu.
Kita dengarkan di waktu sholat itu pula kita dengar kita orang yang bercakap apa jolas pula. Kita dengar kita pula lagi kan ada lagi nak baca Tuhan ini macam jatuh tu. Anta nak kira tu kau tumbang. Bukan begitu kan? Jadi semoga khusyuk pendengaran. Ya, itu kita konsentrasikan dalam salat kita. Jadi kalau begitu Ustaz, macam mana pula Ustaz kalau ada orang berzikir-zikir Ustaz, kuat-kuat Ustaz. Awak sedang sembahyang Ustaz. Jangankan bapak berzikir-zikir, bapak sedang sembahyang. Di zaman Rasulullah SAW ada orang salat di sampingnya ada baca Quran. Lalu Rasul peringatkan, suaramu kata Rasul lebih utama orang yang salat daripada kau baca Quran. Padahal seseorang tersebut salat sunat. Bagaimana pula lagi awak salat wajib atau orang salat wajib. Di situ kita dengan kuat-kuat hilang, rusak pendengarannya, tak khusyuk pendengarannya untuk dalam salatnya. Kita ganggu pendengarannya dengan suara zikir kita, suara bacaan Quran kita, suara riuh tawa kita. Sementara ada orang yang salat, dia berusaha mengkonsentrasikan pendengarannya. Berdosa tidak awak? Berdosa. Makanya anak sembahyang lawak yang agak sunyi lah pula. Kan begitu kan? Biar supaya jangan terganggu. Makanya orang bapak hadirin rahimakumullah, hadirin rahimakumullah, terutama di dalam majlis ta'lim ini dan juga di luar di mana saja, jangan sampai terganggu pendengaran orang di dalam salat dia. Kenapa? Karena dia mau khusyukkan samai. Semoga khusyuk pendengaranku. Ya Allah, semoga Allah khusyukkan. Semoga khusyuk pendengaranku. Jadi mohon kepada Allah semoga Allah khusyukkan pendengarannya. Kita ganggu pula pendengarannya. Maka oleh sebab itu, jika bapak berzikir memakai mic, kalau nampak bapak ada orang sholat, letakkan lebih bagus, lebih baik bapak letakkan mic bapak. Atau jangan bapak suarakan. Karena terganggu orang sholat. Karena lebih utama orang yang sholat tersebut daripada bapak kuat-kuat memekikkan zikir bapak. Bapak sudah selesai sholat, dia belum. Yang dia kerjakan yang wajib. Sementara zikir yang bapak komandangkan dengan rame-rame, saya rasa tidak wajib. Jadi lebih hormati orang yang sholat. Kenapa? Karena dia mengkonsentrasikan pendengarannya. Terganggu pendengarannya. Begitu juga bapak dengan doa yang bapak komandangkan. Berdoalah, tapi jangan terganggu orang sholat yang ada di sampingnya. Apalagi dia masbuk. Apalagi masjid di pinggir jalan. Orang umum masbuk. Lalu terganggu pendengarannya. Baru yang kedua, wabasari. Ya Allah, semoga khusyukkan pula penglihatanku. Khusyuk penglihatan kita melihat Allah. Bukan main ini salat ini. Salat ini inilah ibadah yang mulai takbiratul ihram yang ada istilah mulai ada permulaan dan ada akhir. Inilah ibadah yang ada awal dan ada akhirnya. Yang dia tak bisa diganggu dan tak bisa dibatalkan kecuali hal keadaan darurat. Kalau baca Quran kan bisa sekarang usah bisa minum sambil baca Quran, minum letakkan. Itu kan? Yang lain-lain semua bisa, puasa kan bisa berjalan. Kalau sholat tak bisa. Jadi dia memang dalam sholat itu dari awal sampai salam. Memang itulah dia. Telinga, penglihatan. Semoga khusyuk ikut sholat penglihatan kita. Makanya dilarang seorang yang sholat menengok-nengok ke atas, ke kiri, ke kanan. Tak ikut matanya sembahyang. Menengok ke atas. Orang cantik lah gua di nawang. Apa? Ada pula gajah. Gajah. Allah Akbar sembahyang juga. Hilang. Diajak mata. Sarap. Rusak. Makanya mata ke sejadah, dada ke kiblat, dada ke kiblat, mata ke sejadah, hati kepada Allah, hati kepada Allah, mata ke sejadah. Sajadahnya pun ingat, kalau sampai ada pohon kurma ada pula di situ gambar unta. Maknanya gini unta ini boleh nak hasilnya gini gitu kan. Nampak pula kurma yang paten dah suka dia punya kat aku dah. Kalau bisa polos, jangan terganggu penglihatan kita. Udah. Berapa dah? 2. Khasha'a sam'i wa basari. Baru yang ketiga, wadami. Darah kita.
darah kita. Semoga darah kita khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Darah dan jantung nadi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadami, darahku. Walahmi, yang keempat. Apa lahmi? Lahmun. Daging. Daging kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Daging. Tang di situ bonah lah gatal. Di situ lah menggaru. Di situ lah gatal telingo, gatal segala macam. Tak ikut konsen dagingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Daging kita konsentrasikan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Udah, waru walahmi wa'zami. Apa azam? Tulang berulang. Tulang-tulang kita. Semoga khusyuk tulang-tulangku kepadamu ya Allah. Tulang-tulang kita. Makanya bogak-gogak, garu sanan, garu sini, detak-detakan kepala, kutek. Tak ikut khusyuk tulang berulangnya dalam salat. Jadi tenangkan tulang-tulang Anda. Ajak salat berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir, wa asabi, urat saraf kita. Urat saraf kita. Urat saraf pendengaran kita, saraf otak kita dan segala macamnya. Ikut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa asabi, baru lillahi rabbil alamin. Lillahi, untuk Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi 6 anggota tubuh kita yang harus harus hadir di dalam mendirikan salat. Maka cukup tolong perhatikan praktek-praktek salat Anda. Praktek-praktek salat Anda. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Ija saluhat saluhal jasad. Uja saluha sairu amali. Ija fasadat ija saluhat saluhat sairu amali, wa ija fasadat sairu amali. Apabila bagus salatnya, maka baguslah seluruh perbuatan-perbuatannya di luar salat. Apabila rusak salatnya, maka rusaklah segala praktek kehidupannya di luar salat. Asal elok salat kita, insyaallah praktek dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan elok. Apabila buruk salat kita, maka buruklah praktek sairu amali, segala perbuatan kita di luar. Maka pantaslah Quran mengatakan di surah Al-Ankabut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah keji dan mungkar. Jadi oleh sebab itu, ya, di dalam salat, praktek salat ini kembali memang betul-betul ini awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah, asal mula amal ibadah yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal ibadah yang duluan ditimbang apa? Salat kita. Awwalu ma yuhasabu. Kalau sudah mau kita salat paten bagus salat kita, baguslah nanti amal ibadah kita. Amal kita, perbuatan kita di luar. Mudahlah kita menerima nasihat. Mudahlah kita diarahkan kepada yang baik. Mudahlah kita dihindarkan dari yang mungkar. Mudahlah diajak orang lain untuk menegakkan agama Allah. Akan sehatlah akal pikiran kita, mudah membedakan yang hak, mana yang batil. Maka praktek awal mula ibadah ini adalah salat. Ini memang harus betul-betul kita pelajari dan kita praktekkan. Harus kita jiwai prakteknya. Kami insyaallah, alhamdulillah, ibu-ibu di hari Rabu sampai kami sudah praktek tentang masalah sujud dan bacaan sujud. Dan begitu juga kami di subuh Jumat. Tapi maaf kepada Bapak hadirin rahimakumullah, jangan tersinggung. Kalau kita berbicara tentang praktek sholat yang orang mungkin menganggap layas dengan praktek sholat ini. Orang menganggap layas dengan praktek sholat ini. Hampir rata-rata praktek sholat yang dilakukan oleh kebanyakan orang, praktek sholat yang dia pelajari sepintas lalu. Dari guru-guru ngaji-ngaji begitu saja. Inna sholati wa nusuki, itulah yang dibawa sampai tua. Ketika ada kajian untuk praktek sholat sesungguhnya tak apalah, udah pandainya aku. Bagilah semua bercakap. Tetapi kalau kita tes satu persatu, masya Allah, sebenarnya
dari praktik sholat yang pernah saya pelajari, yang betul-betul dengan praktik sunnah, dengan praktik Anda mengajar para hadirin rahimakumullah, untuk praktik sholat yang cocoknya saya pegang adalah rotan yang saya pegang. Mulai dari togak berdirinya, mulai dari togak rukuknya, bagaimana bentuk sujudnya, bagaimana letak tangannya, cocoknya rotan, tang, baru sadar. Jadi maaf, semua praktik sholat kita selalu terbanyakan adalah apa? Onda hati. Coba dulu Bapak jawab sendirilah masing-masing. Sudah pernah tamat Bapak gurukan sholatnya? Mulai dari takbiratul ihram sampai tamat sampai salam, memang Bapak gurukan? Pernah? Bilang aja kau bolong-bolong, kau nama pernah. Kalau pernah, tok praktikan suruh Bapak bagaimana togak lurus Bapak sama rukuk Bapak, sujud Bapak yang sesungguhnya. Coba dulu. Semua menganggap udah pandai ya gitu. Itulah Pak. Jadi ini salah satu pelajaran yang amat penting, karena awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, yang utama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak bisa pula aku hentikan dalam kajian ini walaupun Bapak marah, karena nanti tanya Allah aku. Udah ada Ustaz kau ajarkan ini. Makanya di hari Rabu ini khusus untuk Muhammad. Dan lagi Pak Korosap, Pak kau merapatkan tongkak minta ampun. Masih banyak lagi mengalami kesalahan tentang cara meletakkan tangan dan sebagainya. Memang hal-hal yang apalagi itu bawa anak, apalagi begitu bawa anak, tak begitu bawa anak, itulah Bapak nanti. Maka tadi itu sairu amal tak dapat keluar hadis itu. Jadi kalau bagus salatnya maka baguslah seluruh amal di luar. Jadi kalau ada orang tongkak di luar pas sembahyang, tak beres sembahyang, tak beres, tak bagus. Karena sairu amali seluruh amalnya. Kalau tidak ayat tadi apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah keji dan mungkar. Begitu. Jadi mari kembali malam hari ini penyegaran bagi kita. Semoga ada khusus Bapak mau belajar tentang praktik salat sesungguhnya. Tapi bukan waktu salat basanat pula Kang, sampai pula itu Kang. Udah ada bulan salat basanat. Waktu itu baca Quran saya tahu Quran bahasa ada bulan salat basanat. Itu tidak. Jadi praktik salat secara sunnah. Jadi saya rasa tak apalah tinggi-tinggi kitab sifat salat Nabi saja pun nanti kita pelajari sudah cukup. Alhamdulillah. Jadi mari terakhir pertemuan kita malam hari ini, mari dulu kita hafalkan dulu itu bacaan tadi. Allahumma laka raka'tu, cepat. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu. Anta rabbi. Sudah sebatasi dulu, coba. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka wa alai tawakkaltu anta rabbi. Khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa ajmi wa asabi lillahi rabbil alamin. Khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi. Apa tadi azmi? Tulang berulang. Wa asabi, urat sarafku. Konsentrasikan urat sarafku, khusukkan urat sarafku. Khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa asabi. Urat sarafku khusukkan. Sarafku. Kadang-kadang di waktu sembahyang itulah saraf awak mendonyoklah kaki, mendonyoklah tumit, puninglah kepala, terganggu saraf kaki terganggu. Ini tidak hilang konsen kepada Allah. Makanya kalau bicara seperti ini kita, ya para sahabat ketika itu kalau nak operasi, waktu kapan lah? Ada yang cabut duri daripada nol. Waktu apa lah? Dibius atau sholat? Waktu sholat. Termasuk Ali, termasuk sahabat yang lain. Ada ditanya, gimana kau nih?
Kalau ini dikeluarkan ini, dipangsankan kau dipoto atau cenokan. Tidak, apa sholat. Di waktu sholat itu dicabut. Kenapa begitu dia tidak merasakan? Karena asabi, urat sarafnya sudah kontransi dengan Allah. Dengan Allah SWT. Karena menunjukkan saraf kan. Tapi nanti lalu gitu. Bohong. Tapi orang itu tidak pula ringan. Kenapa tadi ringan? Karena sudah diwali yang 4 di atas. Diawali yang 4. Apa itu yang 4? Rukuk kepada Allah, iman kepada Allah, Islam kepada Allah, tawakal kepada Allah, tak asal lagi. Awak tidak mengaku tak khusyuk pandangan, tak khusyuk penglihatan, tak khusyuk telinga, tak khusyuk jantung, tak khusyuk tulang berulang. Kerana yang 4 di atas tak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman awak, Islam awak, tawakal awak. Tawakal tak kamano, Islam tak kamano. Salat awak tadi nusuki wa yang mati tadi, tak konsen kepada Allah. Jadi itu semua praktik dalam sholat. Jadi kurasa kita ratu-ratu yang hadir ini belum bisa biusnya sholat. Masih kita ratu-ratu bius lokal yang dipakai dari rumah sakit yang sejenis sabu-sabu. Di abang sama sabu. Kalau biusnya sholat belum bisa. Ya, anta ustaz ya Allah. Ada bius sudah bisa Allah. Tak lalu. Kenapa? Karena kita ratu-ratu yang 4 di atas. Karena rukuk kita lebih banyak kepada manusia, kepada hamba, ketimbang kepada Allah. Iman kita juga begitu, Islam kita juga begitu, tawakal juga kita begitu. Dan rincian-rincian itu takkan mungkin kita rincikan malam hari ini. Itu di dalam di dalam kitab tahu. Jadi ini sebatas hanya untuk menggugurkan hati kita saya semua, supaya kita teringat kepada sholat kita, balik kita belajar praktek sholat. Balik dari awal sholat itu cemano, coronya, togaknya, barisnya gitu kan. Terus sampai kepada bacaan rukuk tadi, jiwai apa tadi pertama, pendengaran, penglihatan, darah, daging, tulang berulang dan urat saraf. Itu fisik semua. Sedangkan yang 4 di atas itu bukan fisik. Rukuk, jiwa, iman, Islam dan tawakal. Diawali dulu itu. Baru nang 6 nih insyaallah baru mantap. Ya. Jadi insyaallah malam hari ini ya sebatas ini dulu pertemuan kita, karena namanya lah menggantikan, dan di lain kesempatan nanti akan kita lanjutkan, dan kajian ini bisa dilanjutkan lagi di pembahasan kitab tauhid. Kitab tauhid di setiap malam Kamis. Jadi sampai di sini dulu, undur diri dan pamit dari hadapan Bapak. Di mana ada kelebihan dan kekurangan kita serahkan kepada Allah. Sedangkan kekurangan itu ya itu adalah kelemahan saya sendiri. Para Ustaz telah menyampaikan material. Baik kepada jemaah sekalian yang ingin bertanya kepada Ustaz, dipersiapkan.